Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan, NIDN 0219048901. Saya adalah salah satu dosen tetap program studi Sistem Informasi Institut Teknologi Bisnis dan Bahasa Dian Cipta Cendekia. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu statistik. Saya mengajar mata kuliah statistik dengan bobot 2 SKS. Untuk jumlah pertemuan sebanyak 16 kali pertemuan. Mata kuliah statistik dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang konsep-konsep dasar statistik. Serta aplikasinya dalam analisis data, mahasiswa akan mempelajari teknik-teknik pengolahan dan analisis data yang efektif, efisien, dan estetis. Serta metode untuk klasifikasi, klasterisasi, regresi. Fokus utama adalah pada pengembangan keterampilan analisis data yang kritis dan pemahaman yang tepat untuk masalah data untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data. Perkuliahan mata kuliah statistik diselenggarakan dengan pendekatan problem based learning, di mana mahasiswa dihadapkan pada masalah nyata atau simulasi data untuk dianalisis, sehingga mendorong keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Metode pembelajaran yang saya gunakan bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis pada pengalaman nyata. Di antaranya adalah ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap materi statistik, diskusi kelompok yang mendorong kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus nyata. CPL lulusan prodi yang pertama memiliki integritas dan komitmen yang tinggi terhadap kecendekiaan dan profesinya. Kedua, memiliki sikap kepribadian dan karakter yang mencerminkan nilai-nilai pendidikan. Ketiga, mampu mengolah dan menganalisis data dengan efektif, efisien, dan estetis, serta melakukan beragam fungsi seperti klasifikasi, klasterisasi, dan regresi untuk pemahaman yang tepat tentang masalah data. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yang pertama, mengetahui serta memahami kelebihan dan manfaat olah data. Kedua, mengetahui manfaat dan tujuan analisis diskriminan serta memahami metode Fisher. Mengetahui serta memahami cara menormalkan data, dapat mengolah data statistik non-parametrik secara manual maupun SPSS. Yang kelima, memahami langkah-langkah yang dilakukan dalam uji beda, rata-rata, dan mampu merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatif dengan pasangan hipotesisnya. Mampu melakukan pengujian hipotesis tentang rata-rata populasi, baik pengujian dalam sampel besar maupun pengujian dalam sampel kecil. Mampu melakukan pengujian hipotesis tentang rata-rata suatu populasi, baik pengujian sampel besar maupun dalam sampel kecil. Mampu melakukan pengujian hipotesis untuk dua sampel yang berkaitan atau berpasangan. Dapat melihat linearitas serta keeratan hubungan antara peubah bebas terhadap peubah terikat. Mampu melakukan pengujian hipotesis untuk rata-rata yang lebih dari 2. Dapat menentukan kesamaan proporsi dalam tiap kelompok populasi. Kriteria penilaian yang pertama adalah kuis sebesar 15%, UTS 25%, UAS 30%, tugas 30% yang diambil dari tugas individu dan tugas kelompok. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, dan hasil evaluasi saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah statistik. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan mulai perkuliahan pada hari ini. Pada hari ini kita akan membahas tentang distribusi frekuensi, di mana kita
Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, baik. Ini lanjut dari pertemuan yang sebelumnya. Kita bahas distribusi frekuensi membuat tabel data kelompok. Nah, ada beberapa langkah-langkah ketika kita akan membuat tabel data kelompok. Yang pertama-tama ketika ada sebuah data, maka kita urutkan data tersebut dari yang terkecil hingga terbesar. Terus kemudian yang kedua adalah rank. Kita ambil nilai tertingginya. Misalkan nilai tertinggi berapa nih data, ada 20 data atau 30 data. Nilai tertinggi misalkan 90, tinggal dikurangkan nilai terendahnya. Dari setelah kita urutkan kita tahu nih misalkan ternyata dari 34, 40 dan seterusnya sampai 90 misalkan seperti itu. Maka 90 dikurang 40. Nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Oke. Terus kemudian banyak kelas. Langkah selanjutnya dalam membuat tabel frekuensi data kelompok ini, kita mencari banyak kelas. Nah, banyak kelas itu 1 plus 3,3 log n, di mana K itu adalah banyak kelas itu sendiri, N itu adalah jumlah data. Misalkan kita berapa nih? Mahasiswa kita berapa jumlahnya? 27. Nah, 27 berarti N-nya itulah 27. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya kita cari panjang interval kelas, di mana disimbolkan itu dengan huruf I. Nah, huruf I itu caranya adalah rank per K, di mana rank tadi itu adalah nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Kemudian banyak kelas tadi adalah K 1 plus 3,3 log N. Maka ditemukan panjang interval kelas. Oke, ini Bapak ambil contoh ya. Ini ada misalkan nilai kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan sistem informasi kampus. Nah, di sini ada mahasiswa tingkat pertama, mahasiswa tingkat kedua, dan mahasiswa tingkat ketiga. Didapat nilai 68, 74, 71, 65 dan seterusnya hingga sampai 88 pada tingkat ketiga. Nah, data ini kan data acak nih. Ya. Kalau kita tahu data ini data acak gitu, maka dari 68 ke 74 ke 71, dari 68 ke tinggi terus terendah lagi, maka dia datanya acak. Langkah pertama tadi dia apa kan? Diurutkan, disusun dari nilai terkecil hingga terbesar. Oke, kita urutkanlah data-data itu. Ini ya. Nah, ini kita urutkan, didapat dari 65, 66, 68, 69 terus 70, 71 terus sampai 93. Didapat nih, yang terkecil angka berapa? 65. Yang terbesar 93. Guys, pintar semua lainnya. Ini lanjut ya. Didapatlah nilai terkecil 65 dan nilai terbesar ada 93, maka kita nyari ranknya dulu. Rank nilai tertinggi 93 dikurang 65, maka didapatlah 28. Itu ranknya. Kemudian angka selanjutnya kita cari kelasnya tadi. Nah, kelasnya didapat dari 1 plus 3,3 log N. 1 plus 3,3 log 30 didapatlah K sama dengan 1 plus 3,3 kali 1,477 sama dengan 1 plus 484 sama dengan 5,874. Nah, ini kita bulatkan menjadi 6. Maka banyak kelasnya adalah 6. Nih, setelah kita urutkan tadi, ketemu banyak kelasnya itu adalah 6. Kita hitung nih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi antara nilai 65 sampai 69 berapa data? Oh, ternyata ada angka 65, 66, 69 dan 68. Nah, ini kebalik di sini ya. Sudah dulu. Ini 4 data. 4 data. Kemudian 70 sampai 74 dapat 4 data. 75 sampai 79 ada 4 data dan seterusnya. Kita buatlah setelah ketemu data-data ini dibuat dalam sebuah tabel. Nah, seperti inilah kita susun tadi frekuensinya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Mungkin yang belum jelas silakan nanya. Silakan. Yang bertanyakan apa? Ayo, silakan.
jumlah data nah kita hitung nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 terus dihitung sampai ke 88 ini jumlah datanya berapa totalnya? Ada 30 data. Jumlah totalnya 30 berarti N nya sama dengan 30 data. Oke ya? Paham ya? Ada pertanyaan lagi? Yang lain? Silakan. Ada yang mau tanya? Apa? Kalau nggak diurut, oke. Kalau nggak diurut, misalkan nih, ini data nih, data di sini kan udah ada nih data ya. Kalau nggak diurutkan nanti kita nyari bingung nih mana yang paling kecil. Nyari itu kok 71 kecil, ternyata masih ada 65. Ada nggak yang lebih kecil dari 65? Kita nyari satu-satu kan. Khawatir selip, khawatir terlewat, maka dibuatkan urutan dari urutan paling kecil. Kita lihat yang selanjutnya. Oke. Urutan paling kecil didapat 65 sampai 93. Ya. Ketemulah 65 nih. 65 ini yang paling kecil. Terus di sini ya, terkecil ya. Yang paling kecil. Oke. 65. Terus berarti paling besar 93. Maka saya sama dengan 93 dikurang 60. Berapa nih hasilnya? 28. Ya. Ketemulah tren ini 28. Maka kita nyari tadi apa? Interval kelas I-nya. I-nya didapat dari mana? Ren plus K. K-nya berapa orangnya? 28. K-nya, nah kita cari K dulu ya. K tadi didapat dari 1 plus 3,3 log N. 1 plus 3,3 log 30. Oke, seperti ini. Ini ya. Nah, log 30 gitu kan ya. Pakai kalkulator saja kalau misalnya kita melewati log 30, ketemu 4,874. Ya, berarti 1 plus 3,3 kali ya. Ini kalau dari ini berarti kali ya mungkin ya. 4,4 ya. 1,4 berapa? 1,7. Oke, ini Bapak luruskan di sini. Berarti 1 plus 3,3 dikali 1,477 sama dengan 1 plus 4,874. Oke, 874. Oke, ini dapat berapa? 874. Ini kita bulatkan jadi berapa? 6. Ya. Nah, 6 ini interval kelas. Banyak kelasnya tadi berapa? 6. Di interval kelas, K-nya berapa K-nya tadi? Kelasnya? 6. Oh iya, ini nyari K-nya yang ini. Sekarang nyari I-nya. Ini 28 ya? 28. Ya. Kalau kita gambarkan seperti ini. Oke. Kelas ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Terus interval kelas. Nah, interval kelas berarti berapa interval kelasnya? Ya. Ranknya tadi berapa rank? 28. K-nya 6. Ya enggak? 28 bagi 6 berapa? 24 bagi 6 kan 4 ya? 4,40 dibagi 6 berapa hasilnya? 4, berapa? 4,66 ya? Enggak. Pakai kalkulator aja berapa hasilnya? 4,6 ya? Oke, dapat 4,6. Kita bulatkan jadi berapa? 5. Oke, 5 ya. Nah, 5 itu 5, apa sih maksudnya 5? Ini kalau misalnya kita 65 strip
Ada 65, 66, 67, 68, 69. Berarti 69. Terusnya ya, terus seperti ini ya. Didapat seperti ini. Seperti ini ya. Nah, ini tabelnya. Tabelnya untuk memahami. Caranya bagaimana kok bisa untuk tabel hasil kita buat tabel seperti ini? Pak, kenapa nggak kita ininya sampai ini aja gitu kan ya? Misalnya 65 sampai 70 atau 65 sampai 80. Ya enggak? Ambil sampai 80. Nah, ini data ya. Datanya. Langkah pertama diapakan dulu? Diurutkan dulu. Silakan diurutkan dulu. Ini ada data acak. Dari data acak ya, contoh soalnya tadi kita ulang lagi. Ya, soal ini ada tingkat efektivitas penggunaan e-learning oleh mahasiswa. Ini ada semester awal 1 dan 2, semester setengah 3 dan 4, semester akhir 5 dan 6. Didapatlah data. Nah, data seperti ini. Semester awal ini dari komisioner ya, ada 68, 72, 70, 65 dan seterusnya. Ini datanya acak. Seperti itu. Langkah pertama diurutkan. Silakan coba diurutkan terlebih dahulu. Diurutkan terlebih dahulu ya. Kemudian nanti cari ranknya. Cari ranknya. Nah, bagus seperti itu. Ayo dikembalikan. Siapa nama? Nama siapa? Panggil Sakira. Sakira coba cari ranknya dulu ya, silakan. Sakira ya. Bisa. Oke, silakan. Oke. Temu ya. Nah, ini urutannya kan ya. Ya kan? Seperti ini kan urutannya. Nah, setelah kita urutkan, baru kita cari yang ranknya dulu, terlebih dahulu. Silakan. Kira. Coba. Oke, bagus. Jadi kita ranknya berapa? 30. Benar tidak? Coba dihitung lagi. Astagfirullah. 94 kurang 65 berapa? Ya. 29. Oke, sip. Pinter. Oke. Langkah selanjutnya kita cek dulu. Nah, ini 30 salah ya, Bapak ini ya. Jadi berapa hasilnya? 29. Oke. Ya. Nah, sekarang cari banyak kelasnya. Ya. Ada yang ketemu banyak kelas? Silakan. Yuk. Silakan. Yang itu, yang kelasnya. Ya. Yang banyak kelas Kak. Ya. Oh, banyak kelas, Kak. Banyak kelas.
N-nya tetap 30 ya, karena banyak-banyaknya 30 ya. Tadi yang ranknya yang 29 ya, N-nya 30. Itu sama dengan N sama dengan 30. Sekarang nyari masukin aja 1 plus 3,3 30. Oke, sekarang yang interval kelas. Tadi kan 29 ya, R-nya 29. Jadi kalau nggak pakai kalkulator coba 29 bagi 6 berapa? 4,833. 4,833 bulatkan jadi berapa? Ya, udah ketemu nih tadi ranknya udah ketemu, kelasnya udah ketemu, intervalnya udah ketemu. Tinggal kita buat tabelnya. Ya, lalu benar ya? Oke. Nah ini kalau kita jumlahkan jumlah ini 9 14 19 24 30 ya, maka jumlahnya 30. Inilah M-nya 30. Udah benar berarti ini kelasnya benar. Ini sampai 16, kemudian intervalnya ini interval tadi berapa? Intervalnya 5 65 66 67 68 69. Benar ya? Oke. Jelas semuanya ya? Pintar semua ini lah. Oke aja tadi. Oke, baik. Mungkin pertemuan kita pada hari ini sampai di sini istilahnya. Mudah-mudahan ya nyambung semua, kemudian nanti dapat nilainya A semua ya insyaallah. Amin. Baik. Cukup pertemuan hari ini, kita ketemu minggu selanjutnya. Bapak Adi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.